6. Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lahu linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Pemirsa channel YouTube Jidu 76 Kajian Kitab yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas terkait tentang masih keistimewaan atau beberapa peristiwa yang terjadi di bulan yang diberkahi oleh Allah ini, yaitu adalah bulan Rajab. Yang mana pada bulan Rajab ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat menjadikan sejarah, peristiwa-peristiwa yang sampai saat ini masih diabadikan. Yang pertama, salah satunya adalah kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggalkan oleh dua orang yang amat sangat beliau cintai. Sampai-sampai dikenal dengan Amul Huzni. Pada bulan Rajab ini, Rasulullah ditinggalkan oleh dua orang sosok, yang mana dua orang sosok ini selalu membantu dakwah Rasulullah SAW, mengorbankan segalanya, tenaga, harta, dan sebagainya. Yang pertama, yaitu paman beliau, Abu Thalib. Sekitar di tahun ke-10 masa kenabian Rasulullah SAW, terdengarlah kabar bahwasanya paman Rasulullah SAW sedang dalam keadaan kritis. Lalu Rasulullah SAW bergegas kembali ke rumahnya supaya ingin melihat bagaimana keadaan paman beliau. Ketika sampai di rumah Abu Thalib, lalu menyaksikan di situ ada Abu Jahal dan Abu Abdillah Umayyah, beliau ingin berusaha untuk mentalkinkan, melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Pernyataan ini seperti dinukil dalam hadis Rasulullah SAW pada riwayat Imam Bukhari dan juga ada di riwayat Imam Ahmad. Hadatsana Abdul Razzaq an Ibnu Musayyib an abihi qala lamma hadarat Abu Thalib al-wafatu dakhala alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah. Ketika akan datang wafatnya atau masa atau waktu meninggalnya Abu Thalib, Rasulullah SAW mengunjunginya. Lalu di rumahnya ada Abu Jahal dan juga ada Abdullah bin Umayyah. Faqala ay ammi qul la ilaha illallah. Rasulullah berkata kepada Abu Thalib, katakanlah ya wahai pamanku, la ilaha illallah. Kalimatun uhaju laka biha indallah. Yang mana kalimat ini akan menjadikan saksi aku suatu saat akan membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah. Lalu ketika Rasulullah berkata seperti itu, dihalangilah oleh Abu Jahal dan Abu Abdillah Umayyah. Apa yang mereka berdua katakan kepada Abu Thalib? Ya Abu Thalib, atarghabu an millah Abdul Muthalib. Apakah kamu ingin menyimpang dari agama Abdul Muthalib? Qala falam yazala yukallimanihi hatta qala akhiru syai' kallamahum bihi ala millati Abdul Muthalib. Seketika itu paman Rasulullah SAW Abu Thalib mengatakan, ya saya akan masih tetap berada di jalan atau di ajaran Abdul Muthalib. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam anha anka. Tetap aku akan memintakan ampun untukmu wahai pamanku. Fanazalat, setelah kejadian ini turunlah ayat Al-Quran, maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru
ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak seyogyanya, tidak sepantasnya seorang nabi dan juga orang-orang mukmin memintakan ampun untuk orang-orang musyrik meskipun mereka itu adalah saudara dekatnya. Setelah mereka termasuk golongan orang-orang yang masuk pada neraka jahanam. Wa qala nazalat, dan juga turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk atau menunjukkan seseorang meskipun dia orang yang sangat engkau cintai, karena sungguhnya petunjuk hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, nomor hadis 23674. Yang kedua, wafatnya istri tercinta Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Khadijah. Yang mana kita tahu bahwasanya Sayyidah Khadijah ini merupakan perempuan yang pertama kali memeluk Islam, yang mana beliau mengorbankan segalanya, tenaganya, hartanya, semuanya dikorbankan untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW. Keberadaan Sayyidah Khadijah di hadapan Rasulullah SAW sangatlah penting, karena beliaulah yang menemani Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan wahyu. Maka ketika sepeninggalnya Sayyidah Khadijah, Rasulullah SAW sangatlah merasa sedih, karena peristiwa ini hanya berseling sekitar 2 bulan setelah meninggalnya paman Rasulullah SAW. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya di bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada sebuah peristiwa yang amat sangat menakjubkan, yaitu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang wajib. Lalu bagaimana sholat Rasulullah SAW sebelum adanya Isra Mi'raj dan umat-umat terdahulu? Sejak Rasulullah menjadi nabi dan diutus menjadi Rasulullah SAW, sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat. Pernyataan ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Qala Rasulullah SAW, inna Jibril alaihi salam atahu fi awwali ma uhiya ilaihi fa'allamahu al-wudu was-shalah. Hadis nomor 17480. Ketika itu Jibril datang kepada Rasulullah SAW ketika wahyu turun, lalu ia mengajarkan tentang tata cara wudu dan sholat. Juga ketika itu Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada para sahabat. Meskipun ketika itu memang belum ada perintah wajibnya sholat 5 waktu dan tata cara dan sebagainya. Mengutip pendapat Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, awal sholat ketika itu hanyalah 2 rakaat, yaitu ketika 2 rakaat subuh dan juga isya di malam hari. Pendapat ini disandarkan kepada dalil Al-Quran, qala Allah Ta'ala wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Ibnu Hajar juga menyatakan hal seperti itu. Sholat yang dulu diwajibkan hanyalah sholat malam. Ini sholat Rasulullah sebelum Isra Mi'raj. Lalu bagaimana sholat nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW? Kami mengutip dalam kitab Sulamul Munajat, Syarhu Safinatus Shalah lil Hadrami. Kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau mensyarah kitab Safinatus Shalah lil Hadrami. Di situ ada diterangkan terkait dengan sholat-sholat Nabi terdahulu. Bahwasanya sholat subuh itu memang sudah pernah dilakukan oleh Nabi Adam ketika beliau keluar dari surga ke bumi dalam keadaan gelap gulita. Lalu juga sholat zuhur sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika setelah beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Lalu juga sholat asar juga sudah dilaksanakan oleh Nabi Yunus setelah beliau keluar dari perut ikan paus. Dan juga sholat maghrib dilakukan oleh Nabi Isa ketika keluar dengan kaumnya di waktu petang. Lalu juga sholat isya Nabi Musa ketika tersesat dalam kegelapan. Bahkan di Al-Quran pun sudah ada perintah sholat. Seperti halnya
ayat yang menerangkan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Surah Maryam ayat 31. Perintah ini Allah perintahkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu juga ada ayat Al-Quran yang memerintahkan tentang sholat kepada Nabi Ismail. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati. Surah Maryam ayat 55. Bahkan juga ada ayat yang terkait dengan Bunda Maryam. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i marraki. Meskipun sholat ini sudah pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ada poin yang berbeda dengan sholat-sholat wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj. Dari beberapa literatur, memang sholat sudah pernah dilakukan, hanya saja mungkin berbeda antara rokaat, jumlah rokaat, pelaksanaannya. Seperti halnya perbedaannya adalah ketika Rasulullah sebelum Isra itu hanya melaksanakan 2 rakaat pagi dan petang saja. Bahkan umat-umat terdahulu itu melaksanakan sholat di tempat-tempat tertentu. Jadi tidak bisa dimanapun kita berada. Beda dengan halnya kita. Kita sudah Allah jadikan, khususkan bagi umat Nabi Muhammad SAW bisa sholat dimanapun berada. Asalkan tempat itu suci dari kotoran, hadas atau najis yang lain sebagainya. Nah ini sholat-sholat umat terdahulu. Jadi perintah sholat 5 waktu yang Allah perintahkan pada Nabi Muhammad SAW itu adalah kumpulan dari perintah sholat-sholat yang sudah pernah berlaku pada umat-umat terdahulu. Kalau dulu hanya dikerjakan sekali dan hanya beberapa rakaat, maka ketika Isra Mi'raj itu Rasulullah membawa sebuah pesan, membawa sebuah perintah yang mana perintah itu untuk melaksanakan sholat 5 waktu dilaksanakan setiap hari dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan atau peristiwa-peristiwa yang menakjubkan selain Isra Mi'raj yang terjadi pada bulan Rajab ini. Demikian kajian singkat terkait dengan Amul Husni dan sholat-sholat Rasulullah atau umat-umat terdahulu. Semoga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam segala amal kita dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala kita. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jidu 76 Kajian Kitab